Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian Hana kepada Tuhan. Di saat kita memiliki pergumulan berat, seolah tidak ada jalan keluar, tentu kita akan merasa hidup kita gelap. Namun bila jalan keluar terlihat di depan mata ketika pergumulan berat terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Sukacita itulah yang dialami Hana ketika Tuhan menjawab doanya. Pengalaman rohani Hana bersama Tuhan mengubah keadaan hidupnya. Ia meyakini tidak ada yang mustahil pada Allah. Itulah yang diimani Hana yang mandul, sudah tua, tidak punya keturunan, istri pertama Elkana, hamba Tuhan. Meski keadaannya seolah terpuruk karena ia mandul, dan bahkan ejekan dari Penina yang adalah istri kedua yang merendahkannya, namun Tuhan melihat itu dan membungkam Penina di hadapan Allah, karena Allah itu adalah Allah yang adil. Justru penderitaan dan rasa malu yang dialami oleh Hana berganti dengan kehidupan yang penuh dengan semangat karena mengalami kedahsyatan dari karya Allah itu sendiri. Penderitaan itu berganti dengan sukacita yang dialami oleh Hana. Hana dikaruniai seorang anak dan diberi nama Samuel. Atas kebaikan Tuhan itulah Hana menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan, mengungkapkan kebaikan Tuhan yang telah mengangkatnya dari keadaan terhina menurut pandangan manusia menjadi terhormat. Puji-pujian dari Hana ini menggambarkan ucapan syukurnya karena Tuhan telah menjawab doanya. Puji-pujian yang dipanjatkan Hana sebenarnya melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Puji-pujian Hana adalah puji-pujian umat Tuhan yang mengenal Tuhannya. Hana menunjukkan bahwa ia adalah seorang perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan siapa Tuhannya. Ia mengungkapkan puji-pujiannya ini sedalam-dalamnya dengan memperkenalkan, memberikan kesaksian Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Tuhan itu adalah penuh kuasa, sehingga siapapun yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Tuhan itu penuh dengan keadilan. Tuhan mengadili sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi setiap orang yang percaya dan memohon kepadanya. Apa yang Hana alami dapat juga dialami oleh setiap orang percaya. Bisa saja kita mengalami masalah dalam hal keuangan,
masalah dengan suami atau istri, masalah dengan anak, masalah dengan sakit penyakit yang sulit disembuhkan, masalah dengan jodoh atau studi, atau bahkan banyak hal lain. Namun sama seperti Hana yang ditolong Tuhan, seperti itu jugalah setiap orang percaya juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Hana tetap dekat dengan Tuhan meski ia sedang dalam keadaan terpuruk, tidak dianggap, dan bahkan ketika ia sudah menemukan jawaban dari rinduannya. Namun ia tidak lupa diri, bahkan tetap mengingat siapa Tuhan dalam hidupnya yang dapat mengubah ratapan menjadi tarian, duka menjadi suka. Bagi kita pun, apapun masalah, keluhan yang kita hadapi, tetaplah berseru kepada Tuhan. Dia akan memberi jalan keluar dan akan pasti, sehingga kita tetap hidup kuat dan akan menjadi pemenang. Sebab semuanya bersumber dari anugerah-Nya. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.